أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil Islam wa bi kitabihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ali Imran al-ayah at-tasi'ah wasaba'in. Pemirsa Abdul Rabb TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat,
Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya puasa yang kita lakukan di bulan ini dan hari ini adalah salah satu wasilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan akan mampu menghantarkan kita kepada derajat takwa, satu derajat yang paling tinggi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu dapat menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah internalisasi nilai-nilai Rabbani, amanah, beradab dalam syariat puasa. Kita semuanya mengetahui bahwa sesungguhnya puasa adalah satu syariat di antara syariat penting yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim. Masuk dalam salah satu rukun Islam. Dan puasa ini dalam terminologi bahasa adalah al-imsak wal imtina. Imsak itu artinya menahan, imtina itu artinya kita berusaha untuk menjaga tidak melakukan yang dilarang. Adapun secara istilah, al-imsak anil akli wasyurbi wa an jami'il muftirat, bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua yang berpotensi untuk membatalkan puasa itu. Min tulu'is syamsi ila ghurubiha, yang diawali dari terbitnya matahari atau fajar, yang kedua sampai dia terbenamnya di ufuk barat, masuknya sholat maghrib. Itulah akhir kita melaksanakan ibadah puasa. Biniyatin makhsusatin wa kaifiyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, yaitu ibadah puasa Ramadan, dan juga kaifiyat yang khusus, tata cara melaksanakan puasa yang juga sudah ditentukan oleh syariat Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaitannya puasa ini dengan internalisasi nilai-nilai yang kita miliki di Abdurrab? Misalkan yang pertama, nilai Rabbani. Kita sudah ketahui semuanya bahwa sesungguhnya ini adalah tugas kita. Bukan tugas sebagai warga Abdurrab, tapi tugas sebagai orang yang beriman. Bahkan tugas kita sebagai manusia. Karena di surat Ali Imran itu berkenaan dengan upaya untuk menjadi generasi maupun orang yang Rabbani ini sesungguhnya adalah upaya yang disyariatkan Allah untuk semua manusia. Maka ayatnya maka nali basyarin itu bukan mukminin, bukan muslimin, tetapi basyarin, tidaklah seorang manusia ayyutiyahul kitab, yang dia diberikan oleh Allah kitab Al-Quran, wal hukum wan nubuwah, dan juga datang kepadanya risalah kenabian. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kamu hambaku, min dunillah, tanpa dinisbahkan penghambaan itu kepada Allah. Tidak itu, tapi perintah Allah, walakin kunu rabbaniin, tapi jadilah kamu hamba-hamba Allah. Apa itu Rabbani? Hampir seluruh ulama tafsir yang menafsirkan kata-kata Rabbani ini dinisbatkan kata Rabbani itu kepada kata Rob. Sederhananya kita akan dapatkan dia di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata-kata Rob itu. Rabbani itu berarti menisbatkan segala yang kita lakukan, akidah yang kita yakini,
kemudian semua yang kita ikrarkan dan keluarkan dari lisan kita ini adalah ternisbat hanya kepada Allah sebagai Rabb kita. Bagaimana kaitannya dengan puasa? Ketahuilah sejak awal puasa ini syariatnya turun dari Allah Subhanahu wa taala dan panggilannya adalah panggilan Rabbani. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa sejak awal syariat puasa ini sesungguhnya adalah syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan untuk kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun alasan kita melakukannya kecuali karena kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rabbani. Lalu dalam segala perjalanan puasa yang kita lakukan ada penjagaan diri. Puasa adalah ibadah yang istimewa bagi seorang yang beriman, karena puasa ini ibadah yang hanya mengkaitkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia istimewa. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan memberikan balasan terhadap orang yang melakukan puasa tersebut. Maka dia istimewa, dan dalam perjalanan itu kita menahan segala yang diminta untuk kita tahan. Bahkan yang tadinya halal pun diminta untuk kita menahan diri. Imsak wal imtina. Ini adalah bentuk ketaatan. Dan dalam bentuk ketaatan ini sesungguhnya kita adalah orang yang sedang menjaga amanah. Dan ending daripada pelaksanaan puasa ini, kalau kita benar-benar melakukannya zahiran wa batinan, kita melakukannya sesuai dengan kaedah dan kaifiat, sesungguhnya ini akan melahirkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beradab, berakhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Namun sebelum itu, dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul." Jangan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Lalu kamu akan mengkhianati amanat-amanat kamu sedangkan kamu sesungguhnya mengetahuinya. Dari ayat ini sesungguhnya yang sangat penting untuk kita jaga. Begitu juga dalam melaksanakan syariat puasa ini, kita menjaga amanat Allah dan amanat Rasulullah SAW dengan menjalankan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sudah menjaga ini awal pendidikan untuk kita mampu menjaga amanah. Tapi kalau tidak, ketahuilah bahwa sesungguhnya mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul adalah titik awal dari kita mengkhianati semua amanah yang diamanahkan kepada kita semuanya. Dan mustahil untuk kita menjadi seorang yang beradab dan berakhlak baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.